kita dosa dengan Allah, pertama memperbanyak istighfar. Jadi orang yang suka membaca istighfar itu mudah-mudahan dosanya dihapuskan Allah. Baik istighfar yang pendek ataupun sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Lalu istighfar ini kapan? Kapan saja. Minimal satu hari itu 100. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Atau yang beda lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang penting 100. Bisa di sesudah sholat, bisa di luar sholat. Ya, 1 sudah. Yang kedua, wa nawnabul qalbi wal itmaru alla ta'udan, menyesal dalam hati. Ya. Dia menyesal. Menyesalnya artinya apa? Dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang sudah dia buat. Itu makna wan nadam. Jadi wan artinya menyesal dengan hati, tidak mau mengulangi lagi perbuatan dosa tadi yang berhubungan dengan Allah tadi. Yang ketiga, wal itmaru alla ta'uda, dan dia berniat untuk tidak kembali lagi untuk melakukan dosa. Jadi bukan sekedar dia menyesal, tapi punya motivasi yang kuat, punya i'tizam yang kuat, punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosa kita dengan Allah. Lalu kalau kita kejar pula, apa dosa kita dengan Allah? Banyak sekali. Lebih khusus sholat dulu, puasa, zakat, haji. Mungkin ada larangan Allah yang kita kerjakan, yang kita tidak sadar. Ya. Makanya kita suruh istighfar. Ya. Tapi sebagian ulama bukan sekedar istighfar, ya, punya keinginan yang kuat untuk tidak lagi buat dosa. Ini penting. Tapi kalau istighfar juga astagfirullahaladzim, besok buat lagi, itu tidak maksud istighfar. Jadi harus punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dengan Allah. Fa'in fa'ala dzalika, kalau sudah dia melakukan itu, la yabrahu min makani, maka tidaklah ia meninggalkan tempat itu hatta yaghfirullah, hingga Allah ampuni dia. Jadi kalau dia sudah melakukan yang 3 tadi, dia istighfar, dia menyesal, kemudian punya niat yang kuat tidak mengulangi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Lalu apa bukti Allah mengampunkan dosa kita? Biasanya kebaikan kita bertambah. Itu tanda Allah mengampunkan dosa kita. Jadi kalau ada kebaikan kita bertambah, berarti Allah mengampunkan dosa kita. Tapi kalau kebaikan tidak bertambah-tambah, ini mohon maaf, ya, dia sembahyang lah, dia ngaji lah, tapi kebaikan tidak bertambah-tambah, berarti dosanya belum diampunkan. Illa ayyaturka syai'an minal fara'idi, kalau jika kecuali ia meninggalkan sesuatu dari berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah. Ya, sholat umpamanya, fala tanfa'u taubat, maka tidak guna taubat. Malam yakdi mafatahu, selama dia belum mengqadanya.
meninggalkan puasa. Yang tahu siapa? Itu dewe. Ya. Mungkin puasanya setengah hari. Di luar Allah. Ya. Itu dalam puasa itu. Atau puasanya, mohon maaf, puasanya tidak betul-betul puasa, cuma sekedar menahan makan minum, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Dia puasa tapi suka berbohong, ya kan? Dia puasa tapi suka menggibah orang. Secara hukum puasanya sah, tapi ujrahnya tidak ada, nilai pahalanya tidak ada. Ya. Lalu gimana caranya? Dia harus mengqadha puasanya. Begitu juga dengan sholat. Berapa tahun dia pernah meninggalkan sholat? Jadi kata Abu Lais, bukan sekedar taubat saja. Jadi dia harus betul-betul mengqadha sesuatu kewajiban yang sudah dia tinggalkan. Itu solusinya. Jadi bukan sekedar menyesal, tidak mau lagi, istighfar, ya, tapi yang lama-lama tidak dari qadhanya, tidak bisa. Dia harus mengqadha, ya, perintah-perintah Allah yang dulu pernah dia tinggalkan. Nah, ini dia Pak ya. Saya kira ini sudah sahih ini. Sudah sahih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu disampaikan ada orang ya, curhat, gimana caranya saya tobat dengan Allah? Ini tadi 3 langkah itu. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, tambah satu lagi, dia harus mengqadha kewajiban yang Allah berikan kepada dia yang dulu pernah dia tinggalkan. Satu sudah. Wa amma dzambul ladzi bainaka wa bainal 'ibadi fama lam turdi. Adapun dosa di antaranya dan di antara hamba Allah banyak kan? Ya. Masih Allah. Kalau ditanya mahwal makhluk, apa itu makhluk? Apa itu hamba Allah? Hamba Allah ini bukan manusia saja, binatang hamba Allah, tumbuh-tumbuhan hamba Allah, malaikat, nabi, rasul, itu hamba Allah. Jadi kalau dia berhubungan dengan hamba Allah gimana? Ya, fama lam turdihi. Ya, maka selama kamu belum meminta kerelaan mereka, la tanfa'uka taubat, maka taubatmu tidak ada guna. Halaman 224. Tidak ada gunanya. Ya. Tak ambil umpamanya bunuh orang, ya kan? Ya. Menyesal dia. Ya. Tidak ada gunanya tuh. Selama orang itu belum tardi, belum reda. Jadi minta reda ini mesti. Fama lam turdihi, selama mereka tidak meridhakan, selama mereka tidak merelakan. Ya, kalau dia sudah merelakan, berarti hubungan kita sudah lepas. Maka ada namanya Idul Fitri, maka ada namanya Idul Adha, maka ada namanya Silatul Rahim. Ya. Ini ya, sampai-sampai Abu Lais menyampaikan la tanfa'uka taubat, tidak bermanfaat akan dikau oleh taubat. Walaupun kita istighfar, sholat taubat kita,
Tapi hak milik orang kita ambil tadi, belum dia rela, tidak ada gunanya tobat. Ini mohon maaf lah, semalam suntuk kita sholat tobat, mulai maghrib sampai subuh. Tapi barang orang tadi belum kita selesai. Apa kata Bulais? La tanfa'uka taubat, maka taubatnya tidak bermanfaat. Hatta yuhalliluka, hingga mereka menghalalkan, membebaskan tanggungan dari dirimu. Maka soalnya kita, Assalamualaikum Bang, ini suaraku minta halal. Manggo abang yang hilang itu kami lah, ambil itu bang. Bagus terus terang. Kalau abang tak bayar, kami bayar lah. Ya, kami tak halal. Tidak bisa berhubungan dengan manusia. Pergi ke masjid, sallallahu alaihi wasallam, tidak selesai bang. Ya, tidak bisa. Ini Pak, hatta yuhalliluka, sampai orang yang kita kita sakiti tadi, ya, menghalalkan atau membebaskan tanggungannya. Yang berarti materi lah. Selama dia tidak menghalalkan, dan bisa. Walaupun salat tahajud, setiap malam salat tahajud, setiap malam baca Quran, tapi menggo orang hilang terus. Jadi gunanya, ini berat tak berat ya. Makanya salah dengan makhluk ini berat. Kalau gitu tidak sembahyang, tambah lagi. Wa ruwiya an ba'd tabi'in radhiyallahu anhu qala innal musliba yuslimu fala yazalu nadiman mustaghfiran hatta yadkhula jannah. Ini luar biasa. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in bahwa beliau pernah berkata, Innal muslima, sesungguhnya seorang pendosa itu bahasa Arabnya muslim. Mim, za, nun, ba, muslim. Jadi jangan kasih nama anak muslim, pendosa. Yuszibu, akan berbuat dosa. Fala yazaluna nadiman, lalu tidak henti-hentinya ia menjadi orang yang menyesal. Mustaghfiran, yang mohon ampun, hatta yadkhula jannah, hingga ia masuk surga. Itu kalau hubungan dengan Allah. Fayaqulu syaitan, lalu syaitan berkata, ya laitani, duhai seandainya saya lam uqi'hu fi, tidak pernah menjerumuskannya ke dalam dosa itu. Wa dzukira an Abi Bakar al-Wasat, dan diturunkan oleh Syekh Abu Bakar al-Wasat, ya, annahu qala ta'ti fi kulli syai'in hasan, perlahan dalam sesuatu yang bagus itu kecuali 3 hal. Jadi ada 3 hal barangkali yang bagus kita lakukan. Pertama apa? Khisalin 'inda waqti shalat, ketika tiba waktu salat. Orang senang itu bagus, orang sehat itu bagus, orang bahagia itu bagus. Tapi mencari orang yang tepat waktu sholat itu susah. Allahu Akbar, sudah siap, itu susah itu. Susah.
cari orang yang tepat ketika tiba waktu sholat itu susah. Kalau kita sudah bisa melepaskan itu, lempang kita nanti. Karena dunia sudah di tangannya. Karena dunia sudah di tangannya. Kalah dunia dari Tuhan. Yang kedua, wa inda tafdil mayit, ketika menguburkan jenazah. Jadi sesuatu yang bagus itu adalah ketika tiba waktu sholat, dia sholat. Yang kedua, ketika mengikut menguburkan jenazah. Jadi mengantarkan orang jenazah itu pahalanya luar biasa. Yang sering saya ulang-ulangnya, yang pahalanya 1 pirat itu, 1 pirat itu 1 gunung Uhud. Besar pahala mengantarkan jenazah. Yang ketiga, wa taubatu 'inda ma'siyah, bertaubat ketika buat maksiat. Yang payahnya waktu maksiat kita lakukan, di saat itulah dicabut nyawanya oleh Allah. Ini susah. Itulah dalam bahasa kita suhil khatimah. Apa buat maksiat? Meninggal dalam maksiat, aku na'udzubillah. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sempat taubat, alhamdulillah. Tidak sempat taubat lagi. Wa qala ba'dul hukama, berkata salah seorang dari orang bijak, inna ma tu'rafu tawbah rajulin bi'amati asya. Ini dia kata. Ya, seseorang itu taubatnya bisa diketahui dengan 4 hal. Kita pengen tahu orang itu taubat atau tidak. Cirinya ada 4. Yang pertama, ayyum siaka lisanah. Ya, ia tahan lisannya. Min fuduli, daripada yang berlebih-lebihan, tidak perlu yang ucapkan. Ini perlu barangkali minum. Kalau tidak perlu niat diucapkan, lebih bagus diam. Ini kalau saya ngomong ini, ya, pasti orang tersinggung. Apa harus diam aja? Tapi kalau anak kita tidak sembahyang, jangan diam, mendosa kita. Ini berhubungan dengan muamalah, bukan berhubungan dengan ibadah, muamalah. Ya. 1 sudah. Wal hibah, menjaga lisan dari kunci. Ini yang paling berat. Ya. Saya nutus siapa? Oh, hebat dia tuh. Cuman saya yang sikok tuh lah. Saya yang sikok ini yang dibibah. Hati-hati lah. Wal kadhibi, dan suka berbohong. Jadi kalau kita nak tahu bahwa taubat orang itu betul atau tidak, lihat aspek yang pertama. Ya, kalau dia suka bisa menahan lisannya dari bicara yang tidak perlu, dari membujuk dan dusta, berarti dia betul-betul tahu taubat. Wasani, yang kedua, alla yara li ahadin fi qalbi hasadan wala adawah. Ya. Yang pertama tadi menjaga lisan. Yang kedua apa? Alla yara li ahadin fi qalbi hasadan. Ia tidak melihat dalam hatinya ada rasa dengki, wala adawah, dan tidak ada rasa bermusuhan. Itu tandanya teman, bahwa orang itu betul-betul tahu. Yang pertama lisan, yang kedua hati. Ya, tidak ada rasa bermusuh-musuhan, itu tidak ada. Yang ketiga, ayyufariq ashabas saw. Ayyufariq ashabas su'i. Ya, kalau ia meninggalkan teman-teman yang ditinggalkan. Ini bukan tidak mau bersahabat, tidak.
Kalau dia bersahabat dengan teman yang buruk tadi, dia masih jadi buruk, maka dia sementara tinggal. Bahasa kita ini mufaraqah. Jadi mufaraqah ini bukan dalam sembahyang saja. Mufaraqah dalam berteman, khawatir jatuh kepada yang tidak. Ini jangan dipahami tidak mau berteman lagi, bukan begitu. Apa maksud mufaraqah? Imam sembahyang salah, kita mufaraqah, betul atau tidak? Imam salah, kita tegur 3 kali, tidak mau juga, kita harus mufaraqah. Nah, mufaraqah ini betul atau tidak? Betul. Karena imam salah. Begitu juga kalau teman kita ini mohon maaf macam-macam, kita harus mufaraqah. Kalau sudah dia bagus, balik lagi lah. Jangan mufaraqah ila yaumul qiyamah. Ya, mungkin saja hari ini dia tidak bagus, mungkin tidak bagus. Jadi hari ini kita mufaraqah. Ya, besok bagus lagi, tidak apa. Ya, jangan memutuskan sama sekali, tidak bagus. Ya, itu tanda orang yang indikasinya, cirinya. Jadi pertama lisannya, yang kedua hatinya, yang ketiga meninggalkan teman-teman yang berperilaku buruk. Mufaraqah. Ar-rabi'u yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil maut. Ini dia Pak. Ia menjadi orang yang siap untuk menghadapi kematian. Ini yang beratnya. Saya tanya ibu, lah siap tak mati? Pasti belum. Mas siap mati? Apalagi yang muda. Yang tua belum siap, apalagi yang muda. Padahal kalau kita bicara hari ini, ya menurut ahli hukama, orang yang bijak, ya dia harus siap menghadapi kematian. Sebenarnya mohon maaf Pak, siap tak siap Pak? Tidak bisa. Apanya siap tak siap? Harus menghadapi kematian. Dan kematian itu tidak ada syaratnya. Apakah orang sakit pasti mati? Tidak juga. Banyak orang sakit tidak mati-mati. Apakah orang sehat itu belum tentu mati? Tidak juga. Banyak yang sehat mati juga. Tidak bisa kita. Jadi yang harus kita lakukan apa? Apa persiapan kita? Ini penting. Karena masalah mati itu pasti. Rezeki pasti, jodoh pasti, maut pasti. Yang pasti ini yang kita cari. Jangan mencari sesuatu yang tidak pasti. Jadi bahasa kita ini, kita tidak mesti harus takut mati. Ya. Tapi apa persiapan kita menjelang? Biasanya kalau orang ingat mati, tidak mati-mati. Tapi orang yang tidak ingat mati, mati. Ini bagus nih, ya, malam hari ini luar biasa. Nadiman mustaghfiran lima salafa min dzunubi. Menyesal lagi memohon ampun terhadap sesuatu yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Mulai dia memaafkan diri, ya, mulai dia menata diri, ya. Kalau tidak pernah sembahyang, ya. Kalau dulu tidak pernah baca Quran. Kalau dulu tidak pernah sembahyang qabliyah ba'diyah, mulai dia menata diri. Bersahabat pun tidak mau sembarangan, berteman pun tidak mau sembarangan, berkata pun tidak mau sembarangan. Mulai dia menata diri. Ya.
menata pakaiannya, menata geraknya, menata tutur katanya, mulai dia menata. Ya. Ini dia Pak. Mujtahidan ala ta'ati rabbih. Lagi orang yang sungguh-sungguh untuk mentaati Tuhannya. Di samping dia menyesal, menata diri, dan dia punya tekad yang kuat untuk taat kepada Allah menjelang akhir hayatnya. Waqila ba'da ulama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.